Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Nurhayati dengan NPM 2221210048. Di video kali ini, saya akan memaparkan resume materi hakikat menulis dan pelbagai pendekatan menulis, serta tahapan-tahapan pra-menulis. Menulis dapat diartikan sebagai suatu aktivitas menuangkan pikiran secara sistematis ke dalam bentuk tertulis. Adapun tujuan menulis diantaranya untuk mengekspresikan pikiran, sikap atau perasaan seseorang, untuk memengaruhi sikap dan pendapat orang lain, dan untuk menyampaikan informasi, termasuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Ada beberapa manfaat menulis. Yang pertama, menulis dapat mengembangkan kecerdasan, karena menulis adalah suatu aktivitas yang kompleks, yakni kompleksitas di sini melibatkan kemampuan berbagai aspek seperti pengetahuan, wawasan, keterampilan mengolah unsur bahasa tulisan, dan menyusun tulisan sesuai kaidah penulisan. Yang kedua, menulis mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas. Nah, supaya hasil tulisan menarik dan mudah dipahami, maka apa yang dituliskan harus ditata sedemikian rupa sehingga logis, sistematis, dan tidak membosankan. Oleh karena itu, penulis harus memiliki daya inisiatif dan kreativitas yang tinggi. Yang ketiga, menulis dapat menumbuhkan kepercayaan diri dan keberanian. Dalam menciptakan suatu tulisan memerlukan keberanian. Penulis harus berani menampilkan pemikirannya, termasuk perasaan, cara pikir, dan gaya tulis, serta siap menerima penilaian dari orang lain. Yang keempat, menulis mendorong kebiasaan serta memupuk kemampuan dalam menemukan, mengumpulkan, dan mengorganisasikan informasi. Ketika ingin menciptakan suatu tulisan, kita memerlukan informasi yang cukup tentang topik yang akan ditulis. Kondisi ini akan mendorong seseorang untuk mencari, mengumpulkan, dan mempelajari informasi yang diperlukan dari berbagai sumber. Selanjutnya, pelbagai pendekatan menulis. Yang pertama ada pendekatan frekuensi. Menurut Mulyono-Tianov, pendekatan frekuensi adalah suatu pendekatan yang berpedoman pada banyaknya frekuensi, kegiatan atau latihan. Semakin banyak atau semakin sering kita latihan menulis, maka akan semakin tinggi pula kemampuan dalam hal menulis. Yang kedua, pendekatan gramatikal. Pendekatan gramatikal bisa diasumsikan ketika seseorang memiliki penguasaan tentang struktur bahasa, maka akan dapat mempercepat kemahirannya dalam menulis. Jadi ketika kita banyak membaca dan banyak menemukan kata-kata yang lazim digunakan, maka kita akan terbiasa dalam menemukan kosakata ketika menciptakan suatu tulisan. Yang ketiga, pendekatan koreksi. Pendekatan ini bisa diartikan ketika seseorang menulis sesuatu, kemudian sering dikoreksi oleh orang lain, maka lama-kelamaan orang tersebut akan mulai terbiasa menulis dengan baik. Yang keempat, pendekatan formal. Dalam pendekatan formal bisa diartikan ketika keterampilan menulis seseorang terjadi apabila menguasai tentang pengetahuan bahasa, pengalineaan, pewacanaan, serta aturan penulisan. Kemampuan menulis seseorang akan bergantung pada pemahaman dan kemampuan yang dimilikinya dari hasil proses pembelajaran formal. Selanjutnya ada tahap-tahapan prapenulisan. Yang pertama, tahap menentukan topik. Topik adalah pokok persoalan atau inti permasalahan yang menjiwai seluruh karangan. Yang kedua, menentukan tujuan. Tujuan dalam penulisan bisa untuk menghibur, menginformasikan, mempengaruhi sikap atau pendapat pembaca. Yang ketiga, memperhatikan sasaran karangan. Nah, agar apa yang kita tulis dapat diterima oleh pembaca seperti yang kita harapkan, maka kita harus mengetahui dan memperhatikan siapa pembaca tulisan kita. Tulisan kita harus disesuaikan dengan tingkat sosial, pengalaman, pengetahuan, dan kebutuhan dari pembaca. Yang keempat, mengumpulkan informasi pendukung. Kita perlu mencari, mengumpulkan, mempelajari, dan memilih informasi yang dapat memperluas, memperdalam, dan memperkaya isi tulisan. Penelusuran, pengumpulan, dan pengkajian informasi sangat dibutuhkan untuk bahan tulisan. Yang kelima, mengorganisasikan ide dan informasi. Dalam mengarang,
penulis membuat rancangan karangan. Rancangan karangan ini memuat garis-garis besar isi sebuah karangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.